Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang di dalam membership Ngulik Firman. Yes. Dan apa yang akan kita bahas di dalam membership ini tentu seperti yang sudah saya sering bilang, kita akan membahas tentang doktrin kekristenan. Dan saat ini saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk membahas mengenai satu doktrin yang sangat sulit di dalam kekristenan, yaitu mengenai doktrin Allah Tritunggal. Jadi doktrin Allah Tritunggal ini pernah saya ajarkan juga di pelayanan yang saya sedang bangun. Itu pembelajarannya sekitar 12 kali ibadah, dan itu memakan waktu 1 jam setiap kali ibadah. Berarti sekitar segitulah, mungkin memakan waktu sekitar berarti berapa ya, hampir 720 menit ya. Dan itu sangat panjang pembahasannya. Maka saya nggak akan bilang bahwa pembahasan Allah Tritunggal ini bisa selesai dalam satu video ini. Mungkin videonya bisa panjang Bapak Ibu. Dan saya pengen membagikannya simple-simple. Simple-simple ini maksudnya saya mau membagikan di dalam mungkin sekitar 10-an menit. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengulang lagi. Dan ini kenapa harus dilakukan dengan pelan-pelan seperti ini? Karena memahaminya cukup sulit sebenarnya. Dan untuk bisa memahami, saya harus bilang gini. Kalau dibilang apakah ada orang yang paham Allah Tritunggal itu dengan sempurna, jawabannya tidak ada. Sekali lagi, jawabannya tidak ada. Jadi kita tidak bisa dengan sempurna untuk memahami Allah Tritunggal. Tapi kita bisa memahaminya. Sekali lagi, bukan berarti Allah Tritunggal tidak bisa dikenali, tidak bisa dipahami. Bisa, tetapi kita tidak bisa dengan tuntas memahaminya. Ya, nanti saya akan kasih tahu dan menjabarkan kenapa seperti itu. Dan saat ini di dalam pembelajaran Allah Tritunggal, saya ingin membagi kepada ada 5 ulasan besar. Sekali lagi saya akan membagi menjadi 5 ulasan besar dari Allah Tritunggal. Ya, kita akan melihat yang pertama, saya akan membahas mengenai rangkaian pola pikir dan batasan. Yang kedua, saya akan bicara mengenai definisi Allah Tritunggal. Yang ketiga, baru kita masuk ke ayat-ayat Alkitab. Yang keempat, perspektif pengajaran dan analogi yang tidak tepat. Salah satu analogi yang tidak tepat mengenai Allah Tritunggal adalah tentang misalnya saya ini adalah seorang anak dari orang tua saya. Tapi saya juga adalah seorang teman dari teman saya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menyamakan Tritunggal itu memakai analogi cuman berganti peran. Nah, itu salah total, salah mutlak, dan itu masuk ke dalam pengajaran sesat. Makanya harus hati-hati, kita tidak bisa memakai pembelajaran Tritunggal dengan cara seperti itu. Kemudian yang terakhir baru kita akan melihat kepada penghayatan Tritunggal di dalam kehidupan. Jadi nanti dari pertama sampai terakhir ini sengaja disusun seperti ini supaya kita sama-sama bisa memahami kompleksitas berpikir dan juga bisa pada akhirnya memahami kenapa, dan kita bisa merenungkan ternyata memang Allah adalah Allah Tritunggal gitu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama mengenai rangkaian pola pikir dan batasan. Sekali lagi kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu rangkaian pola pikir dan batasan. Apa maksudnya? Yang akan kita bahas di sini adalah berbagai macam pola pikir tentang Allah yang pernah kita dengar, kita akan coba sama-sama pikirkan. Kemudian baru kita akan menemukan batasannya apa sih kalau kita mau menyelidiki tentang Allah gitu. Batasannya apa sih? Nah, mari kita akan masuk ke dalam pertama, rangkaian pola pikir dan batasan. Di dalam bagian rangkaian pola pikir dan batasan, saya ingin memberikan poin pertama dulu. Poin pertama yang akan saya bagikan adalah konsep tentang Allah yang sudah terekam di dalam benak kita. Sekali lagi, ada konsep tentang Allah yang sudah terekam di dalam benak kita. Nah, jadi kita mesti melihat gitu.
kadang-kadang konsep tentang Allah itu pertama-tama seringkali ya, ini juga yang saya alami sebenarnya. Seringkali konsep, saya ngomong konsep, bukan cerita. Sekali lagi saya ngomong tentang konsepnya, bukan cerita. Konsep tentang Allah seringkali di kalangan Kristen, terutama saya harus bilang ini ya, terutama aliran karismatik, itu seringkali konsep tidak dibicarakan di dalam gereja. Justru konsep Allah pertama-tama itu bisa seringkali kita dapatkan di dalam pembelajaran misalnya PPKN atau agama. Nah, apa maksudnya? Saya tuh misalnya gini, mungkin ada di antara kita yang berpikir saya sudah tahu tentang Yesus, cerita-cerita tentang Yesus dari saya sekolah minggu. Oke, betul, mungkin itu bisa terjadi. Saya juga tahu tentang Gideon, Simpson, tentang Yesus itu dari saya sekolah minggu. Pertanyaannya, kapan kita mendengar pemahaman tentang monoteisme? Monoteisme itu kan konsep. Kita tahu cerita Alkitab, tapi belum tentu kita ngerti tentang konsep kealahan. Nah, kapan pertama kali kita dengar kata monoteisme? Itu udah pasti kata itu seringkali muncul di sekolah, bukan di gereja. Jadi pemahaman kita tentang Allah, konsep, itu justru yang membicarakan pertama adalah sekolah. Jadi apalagi ya di rumah tangga orang-orang yang mengaku Kristen, seringkali mungkin kita kalau di dalam doa-doa gitu diberi nasihat kekristenan, betul. Terus diajarkan tentang cerita-cerita kekristenan, iya juga. Tapi gak pernah diajarkan konsep tentang Allah. Ini yang parah gitu. Jadi kita harus tahu, di dalam konsep Allah, saya yakin dan percaya yang mendengarkan podcast ini punya pemahaman Allah itu adalah monoteisme, satu Allah. Pasti semua saya percaya seperti itu. Tapi apakah Alkitab memegang monoteisme yang dimaksud di dalam pembelajaran PPKN atau pembelajaran yang di sekolah? Nah, ini yang harus kita sama-sama coba pahami gitu. Jadi di sekolah mungkin dulu kita sudah pernah mendengar tentang monoteisme. Mono itu satu, teis itu Allah, isme itu paham satu Allah. Politeisme, poli itu banyak. Politeisme, banyak Allah. Ini di dalam konsep Hindu. Panteisme, jadi semuanya adalah Allah. Nah itu ya, semuanya adalah Allah. Itu pengertian dari panteisme. Jadi universalisme ini apa? Pernah mungkin Bapak Ibu mendengar tentang apapun cara kita berdoa kepada Allah yang sama. Itulah universalisme dan itu sesat. Sekali lagi, itulah universalisme dan itu sesat. Kemudian berikutnya adalah ateisme praktis. Ateisme itu artinya tidak percaya kepada Allah. A itu tidak, teis itu Allah, isme paham yang tidak percaya tentang Allah. Ateisme praktis, apa artinya? Jadi secara praktikalnya dia tidak percaya Allah. Tapi mungkin dia kalau lagi dalam keadaan yang takut, itu datang sama Allah. Tapi bisa mungkin dalam keadaan yang misalnya lagi naik pesawat terus turbulens hebat, nah dia tiba-tiba bisa berdoa. Nah itu contoh dari ateisme praktis. Jadi tapi kalau keadaan di dalam kehidupan sehari-hari, nggak mau ke gereja, nggak mau apa segala macam, tapi kalau udah di dalam keadaan hampir meninggal gitu, keadaan yang sedih, turbulens pesawat, nah dia baru tuh ingat Tuhan. Nah jadi kita sering banget mungkin di sekolah mendengar paham tentang monoteisme, politeisme, panteisme, universalisme, ateisme praktis. Dan permasalahannya adalah ini semua adalah paham yang mungkin kita anggap ya sudah, itu kan Tuhan mereka. Kita berdoa dengan cara yang berbeda, tapi kita menuju Tuhan yang sama. Jawabannya adalah tidak. Bahkan monoteisme yang dimaksud di dalam sekolah itu berbeda sekali dengan monoteisme yang dimaksud di dalam Alkitab. Monoteisme ini yang menganut adalah Islam serta Yahudi. Jadi gitu, agama Yahudi kemudian Islam itu mempelajari monoteisme. Lah bukankah Allahnya Kristen itu satu? Iya, kita satu Allah tapi tiga pribadi, makanya kita Tritunggal, kita Trinitarianisme.
Kita harus ngerti ini. Nah, sekali lagi, waktu kita sekolah, inilah paham-paham yang sering banget bertengger di dalam pikiran kita. Makanya sampai detik ini, kalau kita bicara tentang Allah, kita bingung. Yesus itu Allah, Roh Kudus Allah, Bapa juga Allah. Terus gimana dong menjelaskan ini? Oh, apakah berarti mereka, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, Bapa itu yang menciptakan, Yesus itu yang nanti dia akan, dan nanti Bapa itu akan menjadi Yesus. Yesus itu yang nanti akan jadi Roh Kudus. Apakah iya? Itu juga salah pemikiran seperti itu. Jadi apa maksud dari Allah Tritunggal ini? Yaitu mereka satu esensi, tiga pribadi. Sekali lagi, satu esensi Allah, tiga pribadi. Lalu bagaimana memikirkannya? Itu nanti coba kita akan memikirkan ini di bagian berikutnya. Jadi sekali lagi, kita harus hati-hati waktu kita mau membicarakan tentang Allah Tritunggal, ada pola pikir yang selama ini sudah terekam di dalam pikiran kita dan itu salah. Maka Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk buang dulu pemikiran itu. Mengenai monoteisme, politeisme, panteisme, universalisme dan ateisme praktis ini tolong dibuang dulu supaya nanti kita bisa dengan mudah memahami Allah Tritunggal seperti apa. Tolong buang ini sampai Anda bisa ketemu nanti di video-video berikutnya ya tentang Allah Tritunggal. Yang kedua, pemahaman perkara-perkara tentang Allah dengan cara pemahaman manusia pada umumnya dan bukan menggunakan cara Alkitab sehingga kita sering terjatuh ke dalam kesalahan berpikir. Nah, jadi waktu kita mau merangkai pola pikir tentang Allah, ternyata ada istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab itu kita pikirkan dengan cara manusia, bukan dengan cara Alkitab. Contohnya apa? Kata Bapa. Kita menyamakan kata Bapa ini dengan Bapa yang ada di dunia. Kata anak, bahkan ada kata memperanakkan. Makanya waktu itu ada dari agama seberang yang ngejokes kayak, Yesus itu dilahirkan, siapa bidannya gitu. Ya, Yesus itu dilahirkan, siapa bidannya Allah gitu. Nah, dan banyak orang Kristen yang tidak memahami ini dan juga menjadi, oh iya ya, mungkin saat mendengar itu juga tergoncang gitu. Atau mungkin tidak mau ambil pusing gitu dengan bagian itu. Karena ya udah, itu pengertian lo salah. Pengertian si orang ini salah. Tapi permasalahannya, apakah Anda punya pengertian yang benar tentang memperanakan ini seperti apa? Bapa, kenapa ada Bapa, anak, memperanakan? Kenapa ada kata-kata ini? Nah, itu yang nanti akan coba kita sama-sama pikirkan dengan menggunakan kaidah-kaidah dari Alkitab, bukan menggunakan kaidah-kaidah yang berdasarkan pemahaman dari manusia. Jadi sekali lagi, ini dua hal yang perlu kita sama-sama singkirkan dulu, yaitu tentang paham-paham tentang konsep Allah yang selama ini udah ada di dalam diri kita. Dan yang kedua yang perlu kita singkirkan adalah hal-hal kayak Bapa, anak, memperanakan. Konsep-konsep pemahaman itu yang menggunakan cara pikir dunia. Kita harus melihat kepada cara pikir firman Tuhan. Nah, itu dulu video ini pertama-tama kita sampai sini dulu aja. Saya ingin Bapak Ibu nanti mengulang lagi. Karena nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya. Kita di sini di dalam forum membership ini saya akan memberikan keleluasan untuk sama-sama diskusi. Jadi saya pasti akan jawab. Tapi kalau di video lain belum tentu saya akan jawab gitu ya. Tapi di dalam membership saya pasti akan jawab. Sesulit apapun pertanyaannya saya akan berusaha jawab. Tapi Bapak Ibu mohon bersabar kalau saya menemukan kesulitan untuk menjawabnya. Atau Bapak Ibu belum mengerti dengan tuntas. Karena sekali lagi pembelajaran Allah Tritunggal ini akan sulit. Jadi mohon bersabar. Demikian, jangan lupa untuk share ini kepada teman-teman yang juga mau belajar lebih dalam lagi tentang kekristenan. Semoga kita sama-sama bisa mengerti dan memahami tentang Allah Tritunggal. Dan sehingga kita punya ibadah yang sejati dan kita tahu Allah kita itu siapa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengulik, selamat belajar lagi. Tuhan Yesus memberkati.